Selamat siang untuk Bapak Ibu guru sekalian. Baik, terima kasih. Untuk memulai acara kita ini, kita akan mengawalinya dengan doa pembuka. Yang kedua, tujuan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, pemahaman inti. Yang keempat, eksplorasi konsep. Yang kelima, refleksi. Dan yang terakhir, doa penutup. Jadi, untuk memulai acara kita ini, kita bawakan aja langsung dengan doa pembuka. Baik, langsung aja saya sendiri yang bawa doa pembukanya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus yang bertata di dalam kerajaan surga, pada jam siang ini kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan di dalam hidup kami yang kau berikan. Hari ini pun Tuhan kami berkumpul di ruangan kami ini. Kiranya kami mohon kepadamu, turunkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya dalam hal pengimbasan elaborasi pemahaman budaya positif ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbing dan tuntunlah kami semua yang ada di ruangan ini, supaya semua rencana kami berjalan dengan baik. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, langsung aja kami sampaikan kepada Bapak G. Situmorang selaku guru penggerak dari SD 1 Petrus Medan. Terima kasih. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu terkasih. Mungkin kita juga merasa bertanya-tanya ya, kenapa harus ada kegiatan seperti ini. Ini sebagai tanda kerjasama kita, dalam membangun sekolah untuk membudayakan budaya positif di sekolah kita. Tentu Bapak Ibu juga pernah mungkin bertanya-tanya, apa itu guru penggerak? Guru penggerak itu kerjanya yaitu menimba ilmu ya, itu yang paling utama. Dan ini bukan untuk pribadi. Semua ilmu yang ada di guru penggerak adalah untuk sekolah. Maka sama seperti kita dalam proses pendidikan, tentu kita harus juga menimba ilmu terhadap diri kita sendiri, agar nantinya kita bisa memberikan hal-hal yang positif juga di mana kita berada. Maka hari ini kita kegiatannya dalam pengimbasan elaborasi pemahaman budaya positif. Lanjut Pak. Baik, di sini saya buat beberapa kata yang kalimat seperti itu. Bapak boleh membaca. Apakah cocok dengan hati Bapak Ibu atau bertentangan? Bapak Ibu yang tahu. Saya bacakan. Guru yang tidak mau belajar tidak berhak mengajar. Sepakat ke Bapak Ibu? Atau bertentangan? Guru yang tidak mau belajar tidak berhak mengajar. Nah, itu untuk awal di siang hari ini. Guru yang tidak mau belajar tidak berhak mengajar. Lanjut Pak. Baik, ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Simamora, dan ini tujuan dari budaya positif di sekolah.
Kalau tidak nampak boleh saya bacakan kembali. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan yang kita kenal, mengingatkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter. Adapun karakter yang diharapkan menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional kita adalah seperti yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Pertanyaan pemantik untuk kita, setuju atau tidak setuju, ini sudah tertanam dalam kehidupan kita, terkhusus dalam pendidikan ataupun terkhusus dalam pembelajaran. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya kira itu kita sepakat ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Biasanya kita dengan hukuman menghukum siswa udah puas ya kan. Yang pasti kalau kita berikan hukuman, tujuannya untuk mendisiplinkan. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, jika Bapak Ibu yang sudah pernah melaksanakan ini, hukumannya dengan memberikan siswa kesempatan untuk membaca, membersihkan halaman sekolah, saya kira kita sudah pernah melakukan ini ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ini juga sudah pernah kita laksanakan, pasti. Karena saya kira Bapak Ibu di sini tidak 1 tahun lagi mengajar. Pengalamannya sudah ada yang saya dengar pun 35 tahun. Pasti banyak yang dialami. Makanya kita sama-sama belajar. Baik, topik dalam eksplorasi konsep ada 6, yakni disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai-nilai kebajikan kita tahu ya. Nilai-nilai kebajikan, hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Pasti kita tahu itu apa hal-hal yang baik begitu. 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. 3, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 4, restitusi adalah 5 posisi kontrol. 5, restitusi juga termasuk dalam segitiga restitusi. Ini nanti ada pelaksanaannya. Yang ke-6, keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dimaksud nanti kita akan sama-sama membahas. Eksplorasi konsep, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut Pak. Baik, perubahan paradigma yang kita akan lakukan adalah seperti yang kita boleh perhatikan di slide. Di situ ada bentuk tangan ya. Bentuk tangan di mana kita punya kepalan tangan, sebenarnya sama-sama punya kepalan tangan yang kuat. Coba sama-sama mengepal tangan. Kepal dulu tangannya Bapak Ibu. Lalu coba pegang dulu mungkin entah pulpen yang Bapak Ibu punya di situ. Coba pegang sekuat tenaga. Iya. Tapi jangan sampai luka tangannya. Baik, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secarik kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman A akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu memegang kuat pulpen itu, coba Bu Rini ambil pulpennya. Coba ambil pulpennya Bu. Bisa nggak diambil? Bisa. Oke, cukup sampai ke situ ya. Pasti akan lebih sulit ya ketika ada seseorang yang memegang dengan kuat, akan sulit itu untuk menyerahkan benda yang kita miliki. Maka begitulah gambaran siswa saat ini. Saat ini kita alami siswa yang memang kita rasa kita mungkin masih melakukan pembelajaran yang kepada siswa yang bentuknya kolonial.
Kolonial tahu Bapak Ibu ya? Iya, zaman dulu siswa yang belajar itu siswa yang mungkin kaya, yang dibimbing untuk sesuatu hal, untuk pekerjaan, kurang lebih seperti itu. Maka hari ini siswa bebas untuk belajar di mana saja dengan kondisi apapun. Dan kita menyepakati itu bahwa siswa adalah segalanya bagi kita. Siswa adalah segalanya dalam pembelajaran. Apapun yang kita lakukan ya pastinya bertujuan untuk keselamatan dari siswa tersebut, dari kodratnya. Kurang lebih begitu. Maka siswa di sini mau kita paksakan pun sebenarnya dia akan tetap seperti itu. Maka kodrat manusia sebenarnya ketika dipaksakan untuk meminta dari apa yang kita miliki, ketika dia memegang seutuhnya, dia akan sulit memberikan. Maka seperti itu kita mengalami siswa di dalam kelas kan, kita kadang-kadang stres. Kenapa yang siswa yang nggak mau melihat, diam, ataupun berfokus kepada gurunya? Begitu. Maka inilah yang terjadi. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilustrasi kontrol, ilusi kontrol. Ilusi pada saat itu adalah guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini contohnya kita sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik, kita merasa punya hak untuk memaksakan siswa melakukan sesuatu hal yang kita inginkan dari hati kita. Sedangkan mereka belum kita ketahui apa keinginannya. Kurang lebih begitu. Lanjut Pak. Baik, perubahan paradigma, stimulus respon atau teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang di bagian stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, pasti pernah kita rasakan. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini kita gambarkan terhadap siswa. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Lalu teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi siswa itu bertingkah laku pasti ada tujuan, dan nanti akan kita ketahui bersama. Orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu. Hanya siswa yang bisa mengontrol siswa tersebut. Begitu. Lalu, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Lalu di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, itu yang di stimulus respon. Biasanya stimulus respon ini kita yang menyampaikan. Bapak Ibu guru yang banyak bicara, begitu, ya kan? Banyak bicara, banyak ini, banyak ngomong, banyak panjang lebar, begitu kan? Itulah stimulus respon. Apakah kita melaksanakan itu saat ini atau teori kontrol atau pilihan? Yang di teori kontrol, model berpikir menang-menang, nggak ada yang kalah. Jadi kalau salah benar, kalau itu di stimulus respon. Kalau di teori kontrol dia benar. Jadi semua siswa itu tidak ada yang disalahkan, kurang lebih begitu. Lanjut Pak. Baik, disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan seperti yang saya maksud tadi. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita gambarkan kepada siswa. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang keempat, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Maka di sini untuk Anda tidak bisa mengontrol orang lain, makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Lalu untuk semua perilaku memiliki tujuan,
yaitu nanti akan kita jabarkan melalui teori motivasi, lalu untuk menghindari hukuman, lalu untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri, dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya dengan keyakinan kelas. Model berpikir menang-menang, 5 posisi kontrol nanti akan kita jabarkan juga mengenai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, atau bisa disampaikan melalui segitiga restitusi dengan cara menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Lalu untuk realitas dan kita berusaha untuk memainkan pandangan orang lain tentang dunia, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia, di mana ada 5 kebutuhan dasar manusia nanti yang harus kita kuasai, yang harus kita ketahui bersama. Kenapa siswa itu mau bandel? Kenapa siswa itu mau ribut di kelas? Kenapa siswa itu tidak mau mengerjakan tugas? Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Baik, apakah makna disiplin? Boleh sama-sama kita menjawab Bapak Ibu. 1. Dua. 3. 4. bukan dengan apa yang kita hargai atau apa yang dijual. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang keempat ini sangat menyentuh ya. Biasanya kita mendisiplinkan karena kita melihat ketidaknyamanan, maka kita berikan itu. Sedangkan disiplin yang kita maksud, yang kita sampaikan kepada siswa tersebut sebenarnya membuat ketidaknyamanan dalam hatinya. Maka kita disiplinkan. Yuk. Nah, iya kan? Disiplin kata, memang disiplin dia bisa jadi mengikuti pembelajaran dengan baik. Tapi dalam pembelajaran ini disiplin positif, hatinya terkoyak sebenarnya. Dia menerima itu dan merekam semua apa yang kita sampaikan. Lanjut Pak. Baik, nilai-nilai kebajikan yang dimaksud adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, yaitu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dia Gosen 1998. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Maka nilai-nilai universal yang kita anggap memang banyak sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal. Tetapi dalam kegiatan pembelajaran untuk siswa yaitu profil belajar Pancasila itu yang akan kita tanamkan. Baik, pembelajaran 2.2 teori motivasi hukuman dan penghargaan atau restitusi. Lanjut Pak. Merdeka. Dari dulu ataupun dari pemahaman dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara sudah menyatakan sebenarnya ini merdeka dalam pemahamannya, dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama,
untuk menghindari ketidaknyamanan seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu pertanyaan mungkin dari siswanya kan? Ketika ini kita berjumpa dengan siswa, bagaimana pertanyaannya dia munculkan kepada kita. Kalau saya tidak melakukan, kenapa rupanya? Kalau ada siswa seperti itu mungkin kita akan galau ya. Bu, kalau saya tidak melakukan itu, kenapa rupanya? Ya kan, mana tahu siswa seperti itu kan. Tapi kalau untuk SD biasanya tidak ada yang melawan seperti itu. Maka yang dikatakan dengan hal ini itu datang dari motivasi eksternal tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apakah kita pernah melakukan ini? Apakah kita pernah melakukan ini dalam kelas? Anak-anak Bapak, kalau nanti kamu bisa menjawab 3 soal itu, Bapak kasih permen. Biasa ya? Pernah ya? Lalu apakah dalam diri kita pernah seperti ini? Kalau saya melakukan itu, apa yang saya dapatkan? Pernah? Kalau saya melakukan itu, apakah diperhatikan kepala sekolah? Begitu kurang lebih ya Pak ya. Di sekolah kurang lebih seperti itu sebagai guru ya. Kalau saya melakukan hal baik, apakah diperhatikan orang banyak? Apakah kita berpikir seperti itu? Nah, kita yang merefleksikan diri kita. Maka ini yang kita butuhkan untuk saat ini. Itu kalau kita terjadi atau pernah melakukan itu adalah motivasi eksternal. Ada maksud dan tujuan di luar daripada keinginan. Sebenarnya kita kan punya intrinsik dari dalam diri kita yang baik itu, tapi tidak muncul ketika ada hal yang kita inginkan diberikan kepada kita lebih. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ketika kita melakukan sesuatu hal, ini muncul mungkin pertanyaannya, kalau saya melakukan sesuatu hal itu, apa yang saya dapatkan? Harus begitu. Apa yang saya dapatkan? Kalau tidak ada yang didapatkan, tidak dilakukan. Kurang lebih begitu dia ya. Maka hal ini muncul karena itu tadi, motivasi internal tadi dari dalam diri yang kita maksud, ada tujuan yang akan kita dapat ketika kita melakukan sesuatu hal yang menurut kita baik. Lanjut Pak. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan sama dengan hukuman. Itu bisa kita rasakan itu artinya ya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Berapa dampak dari pemberian penghargaan? Ini dikatakan oleh Alvin Kohn 1993. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Untuk siswa, kalau kita selalu memberikan penghargaan, Bapak Ibu ada yang seperti itu ya? Mungkin ada yang selalu memberikan penghargaan atau dorongan-dorongan motivasi hal itu, maka itu bisa berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin kita masih bisa melakukan hal itu ketika kita berjumpa dengan siswa tersebut. Tapi ketika kita mungkin ada pesta, nah itu yang sulit. Kita nggak berjumpa dengan siswa itu, atau siswa itu nggak jumpa dengan kita, maka perasaannya akan berbeda. Kalau tidak jumpa dengan kita, maka ini yang menjadi kelemahan dari hal-hal yang penghargaan tadi. Ketika tidak jumpa dengan kita, itu yang membuat kerinduan siswa tersebut begitu. Karena kita bagus dalam mengajar atau membuat sesuatu hal-hal yang menarik melalui penghargaan. Yang kedua, penghargaan menghukum. Ya, di sini jelas dikatakan penghargaan itu menghukum. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, ada positifnya, ada negatifnya. Yang menghukum tadi, ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa, sama seperti kurikulum Merdeka ya kan? Dengan nilai tersebut, siswa yang juara 1 biasanya itu tidak jauh berbeda di kelas berikutnya. Pasti akan juara 1 juga, atau tidak paling tidak juara 3. Itu yang kita pahami kan selama ini. Maka itu sebenarnya juga ada kelemahannya. Itu akan membuat siswa mungkin semakin juga merasa, wah dia pasti itu juara 1, besoknya pun dia pasti bisa itu. Jadi yang lain akan melemah dalam motivasi belajarnya, karena ada prestasi yang diberikan kepada siswa yang memang bisa melakukan sesuatu hal itu. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi ketepatan.
Ketika kita memberikan penghargaan kepada satu siswa karena dia bisa, maka akan ketinggalan dengan siswa lain. Siswa lain tidak akan tahu lagi itu, tidak akan pernah dapat penghargaan itu. Maka dia menjudge dirinya, dia memang tidak bisa karena yang lain selalu bisa. Itu yang kita temui di lingkungan kelas kita. Penghargaan tidak efektif. Ini juga tegas dikatakan, Bapak Ibu, penghargaan itu tidak efektif diberikan kepada kepada beberapa siswa. Lalu penghargaan merusak hubungan antara siswa. Saya tidak katakan ini memang langsung merusak, tetapi pasti ada perbedaan-perbedaan di antara siswa ketika sudah diberikan penghargaan di yang satu dan yang lain. Pasti di kelas kita temui itu ada yang juara satu, pasti berbeda juga dengan yang juara terakhir. Itu yang menjadi dilema bagi kita. Lanjut Pak. Dihukum oleh penghargaan. Inilah tadi hukuman yang saya maksud. Ada 3 ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi setiap siswa yang membutuhkan penghargaan itu tidak dikasih penghargaan, maka akan malas untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh guru. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ini juga dan tidak perlu saya terangkan lagi seterang-terangnya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tadi kita sudah tahu faktor intrinsik itu. Ketika kita memegang sesuatu hal itu, maka itu akan sulit diambil oleh orang lain ketika kita sudah memang punya keyakinan bahwasanya itulah yang terbaik bagi diri kita. Lanjut Pak. Baik Bapak Ibu, sudah agak kering tenggorokan ya kan? Bisa kita ice breaking? Gak usah. Baik, sebentar saja, biar kita juga sebentar saja ya. Kita boleh berdiri sebentar saja. Gak terlalu capek ice breakingnya, gak capek. Gak nyanyi. Iya, berdiri saja, sebentar saja. Enggak, bentar lagi dulu. Baik, berdiri Bapak Ibu. Coba tangannya, hitungannya di tangan kanan 1. Lalu bau ya. Tangan kanan 1 di atas. Itu hitungannya ya, 1 gitu ya. 2, 3. Oke, sepakat ya? 1, 2, 3. Oke. Tangan kiri 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Oke ya, nggak langsung dia ke bawah. Udah Bu, saya ulangi lagi. 1, tangan kiri nih, tangan kiri. 2, 3. Oke. Baik. Nanti kalau saya hitung 1, maka lakukan dengan apa yang saya maksud tadi. Iya, tangan kanan 1 di atas, tangan kanan 2 hitungannya ke bawah ya kan? 3 hitungan ke atas, oke? Bapak Ibu nanti saya lihat dulu apakah benar atau salah ya. Konsentrasi, oke. Baik, saya hitung 1. Sama-sama. Ya sama. Hitungan 1 kan tetap kan, tangan kiri kan, oke? Kita ulangi ya. 1, 2, ada. 2, 3. 1, 2, 3. 1. Ingat ya, tangan kiri tadi hitungan 3 kemana? 1, 2, kemana nih? 3. 1. Kita lagi lebih cepat ya. Oke, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita 3 kali. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Tidak ada yang salah ya. Oke, gak masalah. Oke, supaya kita tidak vakum, nanti hanya saya berbicara kan. Baik, saya lanjut. Bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingatkan beberapa hal. Ini yang kita laksanakan Bapak Ibu. Memang saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan. Saya yakin 100%. Kalau ada 100,1 bolehlah saya berikan kepada Bapak Ibu. Beri pengakuan secara khusus. Pernah kan? Panggil siswanya ngomong satu persatu. Curhat ya kan? Nah, saya yakin Bapak Ibu pernah melakukan. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Kalau tadi berikan permen secara umum ya kan, di tengah orang, dilihat orang, baru dia mengerti itu penghargaan. Tidak. Maka beri pengakuan secara pribadi. Kalau dia punya
kemampuan terhadap sesuatu hal itu, ya jumpa temui siswa tersebut. Begitu kurang lebih penyampaian ini. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Semua yang tidak juga memiliki pengetahuan yang lebih, maka kita berikan pengakuan bahwasanya dia mampu untuk melakukan sesuatu hal itu dengan kodratnya sendiri, kodrat alam dan kodrat zaman. Tentunya kita sudah ketahui itu kan, kodrat alam dan kodrat zaman itu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu beri pengakuan secara konsisten. Ini yang agak sulit. Kalau dikatakan konsisten ini agak sulit. Ketika kita ingin melakukan hal yang baik, bisa saja kita temui mungkin masalah di rumah atau masalah di jalan yang membuat mood kita yang tidak sesuai, bisa terjadi. Beri pengakuan secara konsisten. Maka lupa kita terhadap siswa tersebut ketika kita sudah mengalami hal yang menyangkut dengan kegiatan di luar daripada sekolah. Lalu fokus pada proses. Maka setiap siswa kita berikan prosesnya. Tidak langsung kita pastikan bahwasanya itu memang adalah kebutuhan 1 sampai 10-nya, atau itu yang akan dia dapat sampai tamat sekolah dari SD 1 Petrus ini kira-kira. Oke, lanjut Pak. Nanti akan saya sampaikan ya. Bapak Ibu akan menentukan apa hukuman, apa konsekuensi. Baik, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ini pembuka, ada nilai kebajikan, ada situasi. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Lalu situasi pada saat menolong murid baru di kelas. Lalu pembuka, saya menghargai. Lalu nilai kebajikannya, kepedulianmu. Lalu situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Lalu pembuka, terima kasih untuk rasa tanggung jawab pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Baik Bapak Ibu, ini kiasannya tentang keyakinan, yaitu keyakinannya apa? Kebaikan yang sesuai dengan kegiatan yang kita lihat, begitu. Misalkan pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai, nilai apa yang dia timbulkan, begitu. Maka ada rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab yang ketiga, pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai, apa yang dia alami dari nilai kebajikan? Rasa tanggung jawab. Juga boleh peduli ya terhadap lingkungan. Itu yang dimunculkan dalam nilai kebajikan. Memang dalam nilai kebajikan kita sepakati untuk profil belajar Pancasila, nanti juga akan dijelaskan. Lanjut Pak. Baik, tahan dulu Pak, jangan lanjut, nanti ada jawabannya. Tugas pembedaan hukuman dan konsekuensi, tindakan guru. Tentu hukuman tadi sudah saya sampaikan, tapi mungkin konsekuensi sudah kita paham ya. Ada yang bisa menjabarkan apa itu konsekuensi? Kira-kira saya berikan mic-nya kepada Bapak Ibu. Ada Bu? Boleh berdiri Bu? Gak apa, kita siri. Konsekuensi. Ada yang bisa? Ya, ayo Bu. Konsekuensi adalah akibat atau hasil daripada apa yang kita berikan. Ya, oke. Tepuk tangan satu kali untuk Ibu. Sini aja. Gak apa-apa, tepuk tangan sekali itu bukan berarti gak bagus gitu. Yang penting bunyi dulu. Baik, ada yang bisa lagi menyampaikan? Pasti Bapak Ibu tahu mengenai konsekuensi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam hal ini. Konsekuensi itu adanya umpan balik antara kita dengan yang kita hadapi. Jadi konsekuensi ini pada umumnya ada sumber dan ada hal yang akan dibicarakan. Jadi mendapatkan hal yang positif antara pembicara seperti kita inilah. Bapak contohnya memberikan materi kepada kami dan kami juga akan bisa menanggapi. Jadi ini konsekuensi ini bisa dikatakan sebagai umpan balik ataupun tanggapan positif yang akan kita lakukan kepada sesuatu hal yang bisa menurut kita mendapatkan hasil antara kedua belah pihak. Terima kasih. Konsekuensi menurut saya adalah akibat
atau hasil daripada perbuatan untuk tindakan akibatnya, itulah menurut saya. Oke, baik, terima kasih untuk ibu-ibu yang menjawab. Ada dari Bapak? Ada Pak sebelah mata? Tidak. Mau memberikan? Tidak Pak? Oke, baik, konsekuensi itu sama halnya dengan sesuatu hal yang sudah ada, mungkin seperti peraturan di sekolah ini, maka itu akan dijalankan. Dan itu diketahui bersama sebelumnya tanpa dilakukan oleh sepihak. Maka itu tidak menjadi ketetapan yang memang ditetapkan oleh sepihak, begitu. Itulah yang dikatakan konsekuensi. Sedangkan hukuman itu biasanya terjadi singkat pada saat itu. Ketika kita melihat dia tidak mengerjakan PR, kita suruhlah lari 3 putaran lapangan. Itu tidak ada tertulis, tetapi kita buat secara singkat atau ketika berada di tempat itu. Maka konsekuensi hal yang sudah diketahui oleh siswa tersebut yang dianggap baik dan diketahui dan harusnya dapat dipahami dalam menjalani konsekuensi tersebut. Maka di sini ada beberapa hal yang berhubungan dengan hukuman atau konsekuensi. Saya mau melihat dari keterikatan Bapak Ibu. Nanti akan saya sampaikan kepada satu orang guru dan ibu dan bapak. Satu dari ibu, satu dari bapak. Baik, boleh Bapak Ibu membuat langsung saja hukuman atau konsekuensi begitu. Itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh Bapak Ibu mencatatkan saja di kertas itu. Buat yang mana nomor 1 itu apakah hukuman, apakah konsekuensi, apakah yang nomor 2 hukuman atau konsekuensi. Boleh Bapak Ibu buat. Nanti nggak bisa dibaca. Dan apa ya? Apa? Boleh, Bapak Ibu mau ke sini? Bagaimana kalau saya bacakan, Bapak Ibu yang memberikan jawabannya apakah hukuman atau konsekuensi? Oke, kalau begitu saya baca ya, supaya Bapak Ibu boleh menuliskan. Nggak usah ditulis ini Bu, yang semua ini. Yang pasti isinya saja hukuman atau konsekuensi. Nanti akan kita tentukan bersama ya. Baik, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali begitu ya. Karena terlambat ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini masa Covid. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang ketujuh, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, udah dijawab? Ada jawabannya Bapak Ibu? Berapa soal ini? 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya. Berarti ada 7 nanti jawaban di situ. Boleh Bapak Ibu sampaikan. Tidak ada yang salah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sampaikan nanti, tidak ada yang salah dan dibenarkan. Kita sama-sama belajar. Oke, udah selesai ditulis Bapak Ibu? Sudah? Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Kalau nanti berbeda-beda boleh ya. Langsung saja lanjut ya Bu. Nomor 1 itu hukuman, nomor 2 hukuman, nomor 3 hukuman, nomor 4 konsekuensi, kelima konsekuensi, 6 konsekuensi, dan 7 hukuman. Tepuk tangan 3 kali. Ya, apa ya Bu? Ada lagi? Menurut saya nomor 1 termasuk itu hukuman, nomor 2 hukuman, nomor 3 hukuman, 3 konsekuensi, 4 5 konsekuensi, 6 konsekuensi, 7 hukuman. Oke, tepuk tangan 3 kali untuk Dan. Ada dari pria atau dari bapak? Ada Pak? Ini sepertinya dari tadi perempuan yang mendominan.
Tapi saya tidak berikan pengertian kepada mereka, tapi dengan tepuk tangan saja bersama yang porsinya sama. Ayo, dari Bapak tidak ada? Pas ya? Sama. Oke, baik, silakan Pak buka jawabannya. Pasti banyak yang benar. Benarkah? Nah, bagaimana? Bagaimana Bapak Ibu? Dari tadi memang pikiranku kayak gitu, mungkin kayak gitu lah Bapak Ibu ya. Oke. Ya, yang pertama itu hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, keempat konsekuensi, kelima konsekuensi, keenam hukuman, dan ketujuh konsekuensi. Iya. Oke, ini kenapa kita bahas ya? Sepertinya kita sudah tahu nih, kan? Nanti ketika kita bertemu dengan kondisi siswa kita seperti ini, apa yang kita lakukan? Konsekuensi atau hukuman, begitu. Tapi baiknya memang kita lakukan adalah konsekuensi, jangan menghukum. Lanjut, Pak. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini perbedaannya supaya kita ketahui bersama. Yang pertama itu hukuman, suatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini kalau kata-kata menyakitkan ini, kata-kata menyakitkan sungguh dramatis ya kita dengan kata menyakitkan. Maka kita berikan hukuman kepada siswa adalah suatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang harus terjadi. Baik, untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Maka itu pun sudah kita ketahui bersama. Konsekuensi itu adalah hal yang sudah diketahui. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Lalu untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Anak membenci kedisiplinan dari apa yang kita berikan itu, hukuman yang kita berikan, maka dia terbenci dengan kedisiplinan tersebut. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Jadi hal-hal yang sudah diketahuinya kita akan melaksanakannya dengan baik. Lalu untuk hukuman adalah bersifat paksaan. Hukuman biasanya bersifat paksaan. Maka yang dikatakan dengan hukuman adalah paksaan. Konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Maka Bapak Ibu, kita bukan stimulus respon. Bukan kita yang memberikan stimulus atau paksaan kepada siswa, tetapi coba kita pahami apa yang menjadi kebutuhan siswa tersebut. Begitu. Jangan kita banyak bicara tapi siswa nggak tahu apa. Lalu untuk hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Istilahnya push up itu kan sebenarnya memang melatih ototnya, tapi itu menyakitkan. Lalu konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dari apa yang ada yang belum disepakati, maka dia akan melakukan itu setiap hari dengan kesadaran. Lalu konsep diri yang buruk. Konsep diri yang buruk ketika kita menanamkan hal-hal hukuman, maka ini sebenarnya kita menanamkan juga terhadap siswa konsep-konsep yang buruk untuk kehidupannya. Lalu konsep diri yang baik itu untuk konsekuensi. Maka itu dia ketahui untuk apa yang akan dilakukannya ke depan. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau kita paksa siswa untuk menanyakan apa yang dilakukan, pasti akan tidak jujur. Pasti tidak jujur karena itu tidak dari diri sendiri. Maka hukuman itu ketika kita memberikan hukuman, ada rahasia hidup yang dia miliki nantinya. Lalu untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dia mengetahui peraturan itu dan melihat dan memahami dan mempelajarinya dilaksanakan. Hukuman, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Biasanya kalau kita menghukum siswa di kelas dengan berdiri di depan siswa, itu akan membuat dia merasa malu. Saya yakin dia akan malu. Tapi ada juga memang beberapa siswa yang kita rasa senang dengan hukuman. Kalau disuruh, senang kali dia, Pak,
Aku mau dihukum loh. Enak kali rupanya. Kalau push up, ini yang kita galaukan bersama. Gimana nih? Kalau siswa itu senang dengan hukuman. Maka memang ketika kita juga di kelas, mohon juga kita tidak membiasakan hukuman. Karena kalau sudah terbiasa dengan hukuman, dia juga akan terbiasa melakukan. Kurang lebih begitu. Karena kan nggak mungkinlah kita menampar kan? Karena ada batasan juga dalam peraturan-peraturan untuk menjaga amal baik terhadap siswa. Kita nggak boleh menampar ya kan? Padahal dia suka kali dengan hukuman. Gimana siswa begini? Ketawa pula kita kasih hukuman, kan? Kita yang sengsara sebenarnya. Tapi semoga kita tidak termasuk dalam ini. Karena itu ketika kita memberikan hukuman akan mempermalukan siswa. Juga siswa akan marah. Kalau di SMA, saya pernah mengajar SMA, biasanya kalau diberikan hukuman melawan, marah. Dan saya pun tidak tahu mau apa. Harus ditemani. Dipukul nggak bisa kan? Dicubit nggak bisa. Jadi kata Rasa bersalah, dia akan merasa bersalah, akan membayangkan. Pernah kita merasa bersalah? ya. Pasti terbayang besoknya kan? Ada suatu misalkan lelet atau lalai kita meletakkan handphone, hilang. Itu pasti kita pikirkan kan? Karena rasa bersalah tadi. Dihukum dengan rasa bersalah tersebut. Maka akan terbayang-bayang setiap saat. Mau tidur pun terbayang, kenapa saya bisa diletakkan? Kenapa begini? Kenapa bisa hilang? Kalau saya seperti ini tidak akan hilang gitu kan? Lalu merasa tak dihargai. Siswa yang diberikan hukuman, sering diberikan hukuman, dia akan menanamkan diri ya, dia tidak dihargai. Dan tentunya itu yang menjadi kebiasaan-kebiasaan dia nanti ke depan. Untuk konsekuensinya, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, disingkat untuk sementara. Dia sementara, tidak seperti yang pada hukuman. Oke, mantap. Baik. Ini yang penting kita ketahui. Apa itu restitusi? Tadi saya sampaikan di awal kan restitusi dibilang gitu kan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Saya ulangi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Maka apa yang kita sampaikan kepada siswa, apa yang karakter yang kita berikan kepada siswa, itu akan diberikan juga kepada orang lain. Siswa itu akan pergi bersosial bersama dengan orang-orang di sekitarnya, maka itu akan disampaikan juga terhadap orang lain. Lanjut Pak. Baik, di sini Bapak Ibu ada identitas sukses. Yang dimaksud dengan identitas sukses yaitu konsekuensi dan restitusi. Yang gagal itu adalah hukuman. Saya tidak katakan kita gagal dalam mengajar. Ya Bapak Ibu, saya tidak katakan kita tidak gagal dalam mengajar. Kita semua sukses sebenarnya. Tapi karena dengan pemahaman ini, maka ini boleh kita jadikan sebagai acuan ke depannya agar kita dapat menyesuaikan di mana posisi kita sekarang dan di mana posisi kita besok. Begitu juga untuk selanjutnya. Identitas gagal hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Maka itu sudah kita tahu bersama tadi. Identitas sukses yaitu disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Maka tadi restitusi sudah kita ketahui bersama. Siswa diberikan pertanyaan atau diberikan kesesuaian untuk menyelesaikan masalah sendiri agar dia bisa bersama dengan kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ya, dia tidak dibedakan dengan hukuman tersebut. Baik, itu di bawah ada negatif, netral. Maka konsekuensi termasuk ada netral dan positif itu restitusi. Maka kita berjuang untuk menyesuaikan dengan kondisi restitusi. Restitusi itu yaitu merupakan pilihan, menguatkan untuk murid anak dapat jangka waktu panjang, korban mendapat ganti, murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perlakuannya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu yang kita tanyakan kepada siswa. Murid menghormati dirinya dan orang lain.
ini kita coba terapkan. Saya tidak katakan ini sudah saya terapkan, tetapi hal baik ini kita coba bersama menyesuaikan dari kebutuhan siswa. Ini yang akan terjadi di era digital saat ini atau di era abad 21 ini. Ini akan kita temui siswa itu, dan ini akan mungkin kita laksanakan ke depan sebagai kegiatan pembelajaran yang positif. Lanjut Pak. Ya, baik. 9 ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Biasanya kita kalau ada kesalahan siswa, hukum itu yang menjadi acuan terakhirnya, ya kan? 2, memperbaiki hubungan. Kita memperbaiki hubungan dengan siswa, tidak terus-menerus menyalahkan dalam keadaan apapun. 3, tawaran, bukan paksaan. Kita tidak memaksa siswa untuk melakukan sesuatu hal itu yang kita inginkan. Kalau kita inginkan sesuatu hal yang menurut kita bisa, kita suruh siswa untuk melakukan, belum tentu siswa itu bisa. Maka kita tidak boleh memaksakan seperti itu. Lalu 4, restitusi, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi yang saya maksud tadi, bertanyalah kepada siswa secara mendalam mengenai apa yang dirasakan. Kurang lebih begitu ya. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, tidak membandingkan atau tidak membuat dia terasingkan. Ya, lanjut Pak. Baik, kebutuhan dasar manusia. Ini yang paling penting juga ya. Kebutuhan siswa, kebutuhan manusia. Siswa itu kita anggap manusia juga. Lanjut Pak. Iya, ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kebebasan. Lanjut Pak. Untuk tadi kebutuhan manusia tersebut kita harus pahami itu ya. Ada penjelasannya juga dalam buku, yaitu kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan makan. Kalau dia tidak makan dari rumah, kalau kita nggak tahu dia nggak makan dari rumah, padahal dia lapar kan? Kita nggak tahu lapar, dia lapar pasti nggak mau belajar kan? Kita nggak tahu kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi, maka itu akan sulit belajar. Begitu. Maka kita tanyakan dia sudah makan atau tidak. Itu kebutuhan bertahan hidupnya. Baik, di sini saya sampaikan 5 posisi kontrol. Tetapi tadi untuk kebutuhan dasar manusia kita harus pahami ya lebih dalam mengenai hal yang perlu sebelum kita mengajar kepada siswa, ataupun kita ketika mengalami masalah atau ada menemui siswa yang bermasalah, kita telisik ke situ. Apa kebutuhan yang dia tidak terima? Apakah dia kurang kasih sayang? Apakah dia kurang kebebasan di rumah? Nah, begitu. Maka kita harus ketahui bersama. Lalu 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol yaitu penghukum. Yang tanda merah ya Bapak Ibu ya. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Penghukum itu apakah kita? Betul? Betul yang kita laksanakan itu ya. Pembuat orang merasa bersalah? Kita. Teman? Kita. Pemantau? Kita. Manajer? Iya, baik. Iya, penghukum kita sering laksanakan. Kita sering menghukum siswa, menghardik, mengujuk dan menyakiti, menyindir begitu ya. Lalu membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kita kenal siswa itu juara 1 kan? Ibu kecewa dulu sama kamu, padahal kamu harusnya bisa, kamu juara 1. Kenapa kamu nggak melakukan hal yang baik? Dia sudah merasa bersalah itu. Itu yang dimaksud dengan membuat rasa bersalah. Lalu teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Maaf ya, Oke, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sesuatu hal yang memberikan alasan yang memang bisa membuat dia tidak nyaman. Kita anggap dia sebagai teman, padahal sebagai teman ini juga sebenarnya ada sisi negatif dan positifnya. Biasanya kita akan ada siswa yang kita dekat, begitu ya. Kita suruh mengambil minum kan, itu sikap kita suruh kan, karena kita yakin dia bisa mengerjakan. Itulah kita anggap sebagai posisi teman tadi. Padahal yang lain menganggap itu bagaimana? Siswa yang lain. Itu yang padahal mereka ingin mendapatkan kesempatan itu sebenarnya. Tapi karena kita sudah mengenal siswa tersebut, ya
Yang mendapat kesempatan siswa itu aja terus tiap hari. Begitu kurang lebih, itulah sebagai teman. Lalu di pembelajaran juga begitu. Kalau dia tahu satu hal, itu yang kita suruh terus maju. Ayo anak bapak, misalkan di kelas Bu MDK ada namanya siapa? IPA ya. IPA ke depan nak kerjakan ini. Kita yakini dia bisa, dan itu yang selalu kita suruh. Misalkan, itulah posisi teman. Iya, dia bisa temu terus. Lalu pemantau, menghitung dan mengukur. Kita ketahui kemampuan siswa tersebut. Kita ketahui orang tuanya adalah begini. Kita ketahui rumahnya dekat. Rumahmu dekat, kenapa kamu terlambat? Itu posisi pemantau. Karena kita tahu apa yang ada pada dirinya. Itulah kita, posisi pemantau. Lalu manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketika ada seorang siswa yang memiliki kesalahan, kita tidak langsung menghukum atau memberikan hal-hal yang menyangkut dengan penghukum, pembuat rasa bersalah teman atau pemantau. Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai untuk mengetahui apa yang memang sebenarnya terjadi terhadap siswa itu. Baik, saya kira ini tidak perlu saya bacakan semua ya Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar bersama juga, nanti akan saya bagikan. Ya Pak, lanjut Pak. Baik, pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk di mana? Boleh kita tulis bersama seperti tadi? Iya, pemantau. Apakah pemantau? Apakah penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Apakah posisi manajer? Di manakah itu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Buat rasa? Boleh ditulis juga di sini Bobe, di kertasnya tulis saja, nggak masalah. Nanti akan kita tunjukkan yang benarnya atau jawabannya ya. Kamu tidak pernah belajar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Sudah ditulis Bapak Ibu? Nah, nanti kalau sudah saya tunjukkan pasti gitu ya ini. Sudah? Sudah ya, biar saya buka. 1, 2, 3, buka Pak. Iya, ini dia. Saya kecewa dengan kamu, yaitu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak, itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Itu pemantau. Apa Bu? Sama-sama. Iya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Salah? Gak apa-apa. Kita berpikir bersama nanti. Lanjut Pak. Mau lagi ice breaking? Oke, baiklah. Ini dia pembelajaran segitiga restitusi. Ya, silakan. Baik Bapak Ibu, ini juga yang akan kita berikan kepada siswa mengenai restitusi. Yaitu yang pertama dalam segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas. Lalu validasi kebutuhan, yang terakhir menanyakan keyakinan. Lanjut Pak. Menstabilkan identitas, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah, tidak pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Lanjut Pak. Validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa memukul? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ya, ini termasuk dari validasi kebutuhan. Validasi dari kebutuhan ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul di validasi kebutuhan. Lalu lanjut Pak. Menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai universal? Apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Ini muncul pertanyaannya di menanyakan keyakinan.
Lanjut Pak. Baik, ini intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Oke. Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Seperti apa kamu punya masalah? Saya bisa membantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera memulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan, peraturannya apa? Nah, jadi ini diserahkan kepada siswa semua. Biar dia yang menyesuaikan, biar dia yang menyelesaikan masalah itu. Luar biasa memang saat ini. Jadi siswa yang menyelesaikan masalahnya, siswa juga yang menemukan solusinya. Begitu kira-kira. Lanjut Pak. Itu ada di video sebenarnya contoh pengaplikasian segitiga restitusi, tetapi nanti akan saya buat teksnya bagaimana pelaksanaan restitusi. Ya Pak, lanjut Pak. Baik, ini pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, apakah kita sudah pernah melakukan ini di kelas? Sudah pernah kita buat? Keyakinan kelas ini ada nilai-nilai kebajikannya, kurang lebih begitu. Nilai-nilai kebajikannya yaitu ya bertanggung jawab, kepedulian, hal-hal yang lain yang sesuai. Baik, lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Baik, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan tersebut. Maka Bapak Ibu ada pertanyaan di sini, peraturan yang harus digunakan yaitu apa yang kalau kita nggak pakai helm bagaimana? Untuk diri sendiri itu kan? Mungkin ya kalau untuk meninggal saya tidak tahu, tapi paling tidak menjaga kalau jatuhnya hanya sedikit gitu ya, bisa tidak lebih parah dari yang mungkin terjadi ketika kita tidak menggunakan helm. Lanjut Pak. Baik, di sini ada lingkaran peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Ketika ada peraturan, maka kita ambil suatu hal yang bisa kita lakukan sebagai keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang ada pada peraturan kelas itu apa sih? Gitu. Apa peraturannya? Lalu kita yakini itu apa? Apa harus begitu? Kita yakini itu apa? Apakah itu nilai bertanggung jawab atau kepedulian atau yang lain-lain mengenai hal yang juga bisa kita lihat di sebelahnya. Lanjut Pak. Baik, di sini ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini tadi keyakinan yang saya maksud. Keyakinan kelas yang dimaksud di sini apa? Langsung saja ya, biar cepat ya, biar nanti sampai berpikir. Ayo lanjut Pak. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, yaitu tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, berganti atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, yaitu tadi menggunakan masker. Dan yang keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Lanjut Pak. Ya, contoh pembuatan keyakinan kelas ini kita bisa laksanakan di kelas bersama siswa yang kita buat sebagai fokus kita, siswa yang memberikan keyakinan itu. Ini ada video tapi kita lanjut saja. Ya, ini ada contoh keyakinan kelas yang dibuat di kelas. Kesepakatan kelas ini ada di kelas 9 ya. Kelas berapa itu? 10. Kelas 10. Ini SMA ya. Ini biasanya SMA gampang kali kalau buat kesepakatan kelas. Tapi kalau siswa SD mungkin agak malu-malu ke depan kan? Lanjut Pak. Refleksi. Nah, ini terakhir. Hal baru apa yang membuat paradigma saya yang saya dapatkan? 2. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Peran guru Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan mengajari guru Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini? Ada yang bisa jawab Bu?
Singkat saja. Ada yang bisa jawab? Ini refleksi untuk kita. Ada yang bisa jawab? Tidak ada. Kita sudah belajar tadi. Hanya menjawab ini singkat saja bisa. Ayo BPK. Tidak ada. Hal baru apa yang beberapa masa yang saya dapatkan? Dari yang lama kan ada. Ini kita mau yang baru begitu. Apa yang kita ketahui dari pembelajaran ini? Kurang lebih begitu. Ada Bu? Harus lebih banyak lagi belajar. Apa Pak? Harus lebih banyak lagi belajar. Lebih banyak lagi belajar. Berarti banyak yang belum kita Ya. kesesuaikannya terhadap siswa. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi? Ya, yang di hati kita jangan disampaikan ya. Perasaannya kan. Yang pasti kita sama-sama belajar. Apa Bu? Jangan takut. Ya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Ya, pastinya kita ya perasaannya ini akan kita sama-sama gerakkan bersama di sekolah kita untuk budaya positif. Lalu 3, peran guru Among. Among ini tahu Bapak Ibu? Among. Bukan Pak Among. Itu pendidik ya kita ya. Bukan Among. Kita itu pendidik ya. Seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti mulut ini? Baik, pasti ada perbandingan, ada perbedaan dari antara kita yang memang kita rasa perlu kita lakukan ke depan. 4, saya akan menjadi guru Among yang seperti apa setelah mengikuti bulan ini? Lebih baik lah. Waduh Bu, nah, kayaknya bau sekali. Belajar untuk memproteksi diri dan juga akan tetap mengikuti hal yang baik yang kita terima pada saat ini, supaya kita mendapatkan hal yang positif dari anak juga dan lingkungan sekolah. Terima kasih. Tepuk tangan. Bu, kita lagi karena waktu ini. Baik, saya akan berusaha menjadi guru yang mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, apa Bu? Tadi bisa beri kedengaran. Intinya mau belajar dan mau berubah, koreksi diri. Berarti seperti yang saya sampaikan di awal ya, mau belajar untuk perubahan. Lalu iya, ini refleksi kita Bapak Ibu. Saya yakin kita juga mau bergerak dan bersama. Guru penggerak bukan berarti saya. Guru penggerak itu kita. Yakin ya? Guru penggerak bukan saya. Saya hanya pemberi ya. Kalau guru penggeraknya kita semua. Baik, begitu saja Bapak Ibu. Kenapa Bu Herna mau menjawab? Kenapa? Ayo. Pas ya? Oke, kalau tidak ada lagi, Bapak Ibu terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Ke depan kita berkolaborasi. Begini ya, untuk ke depan juga mungkin kita akan merasakan hal yang sama. Ketika kita seperti ini, teman saya seperti ini, bagaimana saya seperti dia, begitu. Maka kita saling merasa, mungkin saya juga akan bertemu dengan Bapak Ibu yang seperti ini kegiatannya. Ya, tepuk tangan untuk kita. Baik, untuk memimpin doa penutup, kami persilakan yang mau bersedia. Mari kita bersatu dalam doa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa, karena pada hari ini kami kau berikan lagi ilmu yang disampaikan oleh saudara kami. Ya Bapa, utuslah Roh-Mu yang kudus agar apa yang kami bicarakan ini dapat kami terima dengan baik di dalam pikiran dan hati kami, dan kami dapat melaksanakannya di dalam tugas karya kami. Inilah permohonan kami kepadamu ya Bapa, kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.